Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 135. Ayah, bagaimanapun juga, Yao Jing adalah seorang wanita. Paman, pikirkan dua kali sebelum bertindak. Setelah Yao Yanqiu pergi, banyak orang membujuk. Yao Tianlong menutup matanya dan tidak berbicara. Dia tidak tahu urin anggota keluarga ini. Begitu pemilik keluarga memberikannya kepada Yao Jing, dengan karakter Yao Jing, mereka tidak bisa lagi melakukan apapun yang mereka inginkan di Tianjiao. Perusahaan seluruh keluarga Yao mungkin menjadi lebih baik, tetapi minyak dan air mereka pasti akan berkurang, jadi mereka menolak untuk tidak menyukai Yao Jing sebagai kepala rumah. Kalian nyata, apakah kamu tidak tahu situasi perusahaan saat ini? Yao Tianlong benar-benar tidak ingin mendengar suara orang-orang ini dan berkata. Semua orang saling memandang, mereka benar-benar tahu situasi perusahaan, tetapi menurut mereka, Grup Lin adalah perusahaan paman keluarga Yao, jadi bagaimanapun juga, ini adalah keluarga, lihat ke belakang dan minta maaf, akui kesalahanmu, lalu kau tahu atau sesuatu. Bukankah itu sudah berakhir? Bukankah Grup Lin pernah memaafkan keluarga Yao sebelumnya? Itu tidak buruk untuk kedua kalinya. Kali ini, keluarga Yao, saya khawatir kita tidak akan bisa melewati rintangan ini, kata Yao Tianlong dalam suasana hati yang cemberut. Dia melihatnya lebih teliti daripada yang lain. Stephen Lin jelas merencanakan semuanya lebih awal. Dia menggali sebuah lubang dan biarkan dia keluarga Yao, keluarga Li, keluarga Shen, dan Chen Wei Chao melompat bersama. Sejak awal penggalian, dia tidak pernah berpikir untuk melepaskan keluarga Yao. Di masa lalu, keluarga Yao mungkin masih dapat mengandalkan Yao Jing, tetapi sekarang, Yao Jing bahkan telah menutup teleponnya. Akan sangat sulit bagi Yao Jing untuk meyakinkan Stephen Lin agar membiarkan keluarga Yao pergi. Alasan Yao Tianlong meminta Yao Yanqiu untuk melobi Stephen Lin hanyalah sedikit keberuntungan di hatinya. Dia tahu bahwa ada kemungkinan besar bahwa Stephen Lin tidak akan dibujuk, tetapi sebelum orang melihat Sungai Kuning, mereka tidak mau menyerah. Apa? Siang. Grup Lin, di kantor Stephen Lin. Saat ini, respons dari semua aspek sangat baik. Hubungan antara keluarga Li di provinsi itu sangat terpukul, dan yang di atas puas dengan hasil yang dicapai sejauh ini, kata Dong Jian. Orang itu Lao Yao tidak pernah bisa menemukan alasan untuk menyerang lawannya. Kali ini, saya membantunya menemukan peluang bagus. Stephen Lin tersenyum. Dong Jian tersenyum dan berkata, aku berhutang budi padamu dari atas. Bantuan ini harus dikembalikan ke Lao Yao sesegera mungkin. Aku akan pergi ke kota Rongjin awal bulan depan dan aku harus pergi ke Lao Yao untuk duduk. Kata Stephen Lin. Aku akan membantumu membuat janji dengan sekretaris Lao Yao, kata Dong Jian. Ya. Setelah kejadian seperti itu, keluarga Yao benar-benar putus asa. Reputasi keluarga Li telah rusak parah. Rumah itu menganggur, dan persiapannya harus disiapkan, kata Stephen Lin. Dong Jian tersenyum dan berkata, itu sudah disiapkan. Karena keluarga Li tidak menganggap serius yayasan mereka yang berusia seabad, maka kita tidak perlu bersikap sopan. Stephen Lin tersenyum, semua orang berpikir bahwa rilis berita kemarin akan menjadi akhir, tetapi dia dan Dong Jian tahu bahwa itu baru permulaan. Jika dia ingin memenuhi syarat, jika dia benar-benar ingin bangkit sebagai keluarga Lin, dia tidak boleh membiarkan keluarga Li ada di sekitarnya. Straight City adalah langkah pertamanya, dan kota Tianlu, kota tingkat pertama di Cina, adalah langkah keduanya. Dia ingin membunuh semua musuh di provinsi Jimin, sehingga dia akan lebih percaya diri untuk menghadapi musuh lain di masa depan. Bos. Wang Hai mendorong pintu dan masuk. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Chen Wei Chao baru saja menelepon, saya berharap dapat mengundang Anda makan malam-malam ini, kata Wang Hai. Beritahu Chen Wei Chao bahwa kamu tidak perlu makan, cuci lehermu dan tunggu aku, kata Stephen Lin. Wang Hai tersenyum dan berkata, oke. Patriark, Chen Wei Chao, itu tidak mudah, kata Dong Jian. Saya tahu dia tidak sederhana. Stephen Lin berkata dengan ringan,
saya menghasilkan banyak uang dengan membuka toko 4S, dan kemudian saya memulai bengkel mobil dan stasiun inspeksi tahunan. Masing-masing hal ini harus memiliki sejumlah energi untuk bisa melakukannya. Apalagi dia di daerah mereka. Pamornya juga agak keterlaluan. Dia adalah seorang kader distrik beberapa tahun yang lalu, dan kemudian dia berinisiatif untuk mengundurkan diri. Saya telah mengingatkan saya bahwa kecuali orang ini adalah terlalu banyak, jangan sentuh dia dengan santai. Kata Dong Jian. Bukankah dia terlalu banyak sekarang? Bagaimana itu bisa dianggap terlalu banyak? Bunuh aku? Stephen Lin mencibir. Dong Jian tersenyum dan berkata, ini benar-benar terlalu banyak. Ini adalah kota Haixia, bukan kota Rongjin. Di sini, saya dapat melakukan siapapun yang saya inginkan, saya tidak peduli siapa yang dia kenal di provinsi itu, dan orang-orang di provinsi itu. Tidak masalah siapa, jika dia menyinggung saya harus melakukannya, kata Stephen Lin. Pemiliknya benar. Dong Jian mengangguk sambil tersenyum. Bagaimana pemakaman Grady Wolf? Stephen Lin bertanya. Serigala serakah tidak memiliki kerabat dan tidak ada alasan, saya mengirim tubuhnya kembali ke medan perang di luar wilayah dan menguburnya di kuburan jenderal, kata Dong Jian. Ingat akun ini. Stephen Lin berkata dengan ringan, biarkan orang-orang di kota Shengxi membayar nyawanya saat itu. Ya. Sudah larut, ayo makan siang bersama. Stephen Lin dia melihat arlojinya dan dikatakan. Patriark, kamu mungkin tidak akan bisa makan siang denganku di siang hari. Dong Jian tertawa. Kenapa? Stephen Lin bertanya. Dong Jian tersenyum, tetapi sebelum dia berbicara, pintu kantor Stephen Lin terbuka, dan sekretaris Stephen Lin masuk dan berkata, Bos, ibu mertuamu ada di sini. Stephen Lin tertegun sejenak dan menatap Dong Jian. Kurasa sudah waktunya. Dong Jian tersenyum. Tidak. Stephen Lin melambaikan tangannya. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Yao Yanqiu muncul di pintu. Mengetahui nasib Anda mengatakan bahwa perusahaan Anda juga. Saya ibu mertua Anda. Saya datang kepada Anda. Sekretaris Anda harus menghentikan saya. Yao Yanqiu tersenyum dan berjalan masuk dari pintu, membawa kotak makan siang di tangannya. Yao Jianyong mengikuti di belakang Yao Yanqiu, membawa ember kecil di tangannya. Stephen Lin sedikit mengernyit, Dong Jian membungkuk dan berkata, Patriark, aku akan makan sendiri. Setelah berbicara, Dong Jian berbalik dan pergi. Ketika Yao Yanqiu lewat, Dong Jian tersenyum dan mengangguk kepada mereka berdua. Apa yang kamu lakukan di sini? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Bukankah ini pesanan nasi? Saya membuat sup ayam untuk Anda dan Jingjing. Sup ayam ini direbus dengan klematis, dan api memberi makan hati. Anda punya banyak hal baru-baru ini. Senang minum sup ayam ini. Di selain itu, saya juga menggorengnya. Beberapa hidangan favorit yang tenang, kata Yao Yanqiu sambil meletakkan kotak makan siang di atas meja kopi, dan Yao Jianyong juga meletakkan ember di tangannya di atas meja kopi. Aku tidak lapar, terima kasih. Aku masih ada rapat untuk dibuka, kamu bisa membawa barang-barang itu ke Yao Jing, kata Stephen Lin, bangkit dan berjalan ke pintu. Hanya 2 langkah lagi, Stephen Lin bertemu Yao Jing yang sedang menarik Lin Wan Er ke pintu. Yao Jing berjalan sedikit lebih cepat, seolah-olah ada yang tidak beres. Ayah, Bu, kenapa kamu benar-benar di sini? Yao Jing bertanya dengan cemberut ketika dia melihat Yao Yanqiu. Dia baru saja menerima telepon dari Yao Yanqiu, mengatakan bahwa mereka telah membawa makanan. Dia khawatir tentang apa yang akan terjadi padanya. Orang tua dan Stephen Lin konflik, dengan cepat kembali ke perusahaan. Tentu saja kami di sini untuk membawa kamu makanan, Jingjing. Siapa anak ini? Yao Yanqiu bertanya pada Lin Wan Er. Namanya Wan Er, dan dia diadopsi oleh Zhoming dan aku, kata Yao Jing. Kamu benar-benar mengadopsi satu? Yao Yanqiu bertanya dengan heran, dia pikir Yao Jing bercanda sebelumnya. Halo, nenek dan kakek. Lin Wan Er membungkuk kepada Yao Yanqiu dan Yao Jianyong. Jangan berteriak,
kami bukan kakek nenekmu. Yao Yanqiu dengan cepat melambaikan tangannya. Mereka adalah orang tua saya, bukan kakek nenek saya, kata Yao Jing. Ibu berkata bahwa ketika kamu bertemu orang tua, kamu harus memanggil mereka kakek nenek, kata Lin Wan'er. Kamu nak, bagaimana kabarmu? Apakah kita sudah tua? Kata Yao Yanqiu tidak puas. Lin Wan'er sedikit ketakutan, dan bersembunyi di balik Yao Jing, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Wan'er baik-baik saja, Anda tidak salah menyebutnya, tetapi beberapa orang tidak layak untuk Anda panggil. Stephen Lin menyentuh kepala Lin Wan'er dan menghiburnya. Berhenti membicarakan ini, diam, cepat makan dengan Zhoming, selagi makanannya masih panas, kata Yao Yanqiu. Yao Jing, makanlah, aku punya sesuatu untuk dilakukan, kata Stephen Lin dan berjalan keluar dari kantor. Kamu tahu, kenapa kamu tidak makan sesuatu? Ingatlah untuk pulang untuk makan malam-malam itu, orang tuamu membuatkanmu makanan yang enak, teriak Yao Yanqiu. Stephen Lin tidak mengatakan sepatah kata pun dan menghilang di depan mereka. Kamu mengatakan bahwa mengetahui nasibmu itu benar. Kamu bekerja sangat keras, kamu bahkan tidak makan, hei, tapi pria seperti itu bisa diandalkan. Seorang pria harus fokus pada karirnya. Mengetahui nasibnya sekarang adalah hal yang baik. Kami, pasangan tua, tunggu saja. Nikmati, kata Yao Yanqiu dengan emosi. Jika bukan karena ibu Yao Yanqiu, Yao Jing merasa dia akan muntah di tempat. Bu, kembalilah dan datanglah ke perusahaan jika kamu tidak ada hubungannya, kata Yao Jing. Apa yang kamu katakan? Bos perusahaan ini adalah menantuku, dan putriku yang bertanggung jawab, mengapa aku tidak bisa datang? Aku tidak akan membuat masalah ketika aku datang, aku akan memberimu sesuatu untuk dimakan. Atau apa, masih bisakah kamu mendapatkannya? Aku membuangnya. Yao Yanqiu berkata dengan tidak puas. Aku juga punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku tidak akan memakannya. Bawalah barang-barang ini bersamamu, kata Yao Jing sambil menunjuk makanan di atas meja. Jika kamu tidak memakannya, jangan memakannya. Yao Yanqiu memutar matanya, lalu melirik Lin Wan'er di belakang Yao Jing, dan berkata dengan wajah gelap, Jing, kupikir kamu punya masalah dengan otakmu. Bu, kenapa kamu memarahi orang? Kata Yao Jing tidak puas. Kamu tidak memiliki anak dengan Stephen Lin, mengapa kamu mengadopsi satu? Gelap, dan tubuhnya masih sangat kurus, jadi tidak ada jaminan bahwa ada penyakit apapun, dan, yang paling penting, kamu dan Zhoming pasti akan punya anak di masa depan. Anda sekarang mengadopsi orang seperti itu, meskipun itu seorang wanita, tetapi dengan temperamen Stephen Lin, bukankah Anda juga berbagi sebagian dari harta keluarga untuknya? Maka anak Anda tidak akan dibagi ke properti keluarga di masa depan? Anda biasanya terlihat sangat pintar, mengapa kali ini? Sangat bodoh? Anak itu terkait dengan properti keluarga, dapatkah Anda mengadopsinya kapanpun Anda mau? Tanya Yao Yanqiu. Bu, aku benar-benar meyakinkanmu. Aku pergi. Yao Jing berkata, meraih tangan Lin Wan'er dan berbalik. Hei, jika kamu tidak mendengarkan, sulit bagiku untuk menyakitimu, ibumu. Lao Yao, kamu mengatakan apa yang aku katakan benar, jika aku memiliki satu putri angkat lagi, berapa banyak cucu masa depanku akan kehilangan? Yao, kata Yanqiu. Hei. Yao Jianyong menghela nafas, tidak tahu harus berkata apa. Bab 136. Terkadang Stephen Lin berpikir Dong Jian itu pintar dan menyebalkan. Dia tidak menyangka Yao Yanqiu akan datang, Dong Jian memikirkannya, dan dia tampak seperti yang sudah kuduga. Oleh karena itu, ketika dia melihat Dong Jian di kafetaria, Stephen Lin duduk di depan Dong Jian dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu tidak tahu bahwa di zaman kuno, abdi dalam kaisar terlalu pintar dan tidak akan berakhir dengan baik? Kamu menyiratkan aku? Dong Jian bertanya setelah menggali seteguk nasi. Kamu pikirkan sendiri. Stephen Lin berkata dengan serius. Dong Jian tersenyum dan berkata, saya meminta seseorang untuk membelikan Anda mobil, baru saja tiba di pelabuhan. Oh. Mata Stephen Lin berbinar, dia langsung lupa menabrak Dong Jian, dan bertanya dengan penuh minat, mobil apa? Aston Martin. Feng Shen, kata Dong Jian.
Apa itu? Stephen Lin bertanya. Saya baru saja pergi ke pameran mobil beberapa waktu lalu. Performa dan penampilannya sangat bagus. Saya memesan satu. Baru dikirim hari ini. Saya akan melihatnya nanti, kata Dong Jian. Oke. Stephen Lin mengangguk dan berkata, apakah mobil itu berpura-pura agresif? Mesin V12, 100 km dalam 2,3 detik, menurutmu berpura-pura? Dong Jian bertanya. Bagus. Stephen Lin mengangguk. Saya juga mendaftarkan Anda untuk lapangan golf. Selanjutnya, Anda tidak hanya akan menghadapi badut seperti Shen Hongyue dan Li Bin, jadi Anda harus menguasai semua hal yang diperlukan, kata Dong Jian. Ya. Stephen Lin mengangguk dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Dong Jian tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, Patriark, apa yang baru saja kamu katakan? Bukan apa-apa. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, maksudku, jangan terlalu lelah, aku tidak bisa hidup tanpamu. Pemiliknya punya hati, aku cukup tidur setiap hari, nutrisi seimbang, dan aku tidak lelah. Kata Dong Jian. Bagus, ayo, makan kaki ayam. Stephen Lin memasukkan kaki ayam ke dalam mangkuknya ke mangkuk Dong Jian. Aku akan makan di sebelahku. Dong Jian mengambil piring dan berjalan ke samping. Stephen Lin sedikit bingung, tapi dia tidak lagi bingung, karena Yao Jing membawa Lin Wan Er ke sisi yang berlawanan darinya. Bagaimana taman kanak-kanaknya? Stephen Lin bertanya. Saya telah melihat beberapa sekolah, baik negeri maupun swasta. Ambang batas publik relatif tinggi, dan sekolah telah dibuka untuk jangka waktu tertentu. Sulit untuk masuk, tetapi sumber daya pendidikan relatif akan lebih baik, dan beberapa bisa langsung masuk umum setelah lulus ujian SD swasta. Ambang batasnya rendah terutama tergantung SPP, ada 3, 6, 9, DST, kalau mau masuk harus bayar, menurutmu mana yang lebih baik? Tanya Yao Jing. Stephen Lin berpikir keras, sejujurnya, dalam rencananya, dia mungkin menghadapi masalah seperti itu setelah usia 40 tahun. Wan Er, kamu suka yang mana? Stephen Lin bertanya. Aku tidak tahu. Lin Wan Er menggelengkan kepalanya. Baginya, tidak apa-apa untuk melakukan sesuatu. Sangat tidak mungkin untuk memutuskan taman kanak-kanak mana yang dia suka. Lagi pula, dia baru berusia 5 tahun. Mari kita atur yang publik, kata Stephen Lin setelah berpikir sejenak. Aku juga berpikir begitu. Lagi pula, pendidikan umum relatif formal, dan jalur ke atas sudah jelas. Selama kamu mendapatkan nilai bagus, kamu bisa melanjutkan ke sekolah menengah. Yao Jing mengangguk. Kalau begitu kamu pergi ke sekolah umum yang lebih baik. Jika kamu membutuhkan kualifikasi apapun, aku akan menanganinya, kata Stephen Lin. Ya. Yao Jing mengangguk. Apakah kalian tidak akan makan? Stephen Lin bertanya, melihat bahwa baik Yao Jing maupun Lin Wan Er tidak sedang memasak. Aku baru saja mengajak Wan Er makan KFC, kata Yao Jing. Apakah kamu pernah makan KFC sebelumnya, Wan Er? Stephen Lin bertanya. Tidak. Lin Wan Er menggelengkan kepalanya. Apakah enak? Stephen Lin bertanya lagi. Ya, ini enak. Lin Wan Er mengangguk dengan penuh semangat, dan setelah berpikir sejenak, dia menambahkan, ini sangat lezat. Kalau begitu biarkan bibi Yaomu sering mengajakmu makan, kata Stephen Lin. Anak-anak tidak bisa sering makan seperti itu, tidak apa-apa untuk makan sesekali. Yao Jing berkata dengan serius. Berbahagialah, tidak masalah apa yang kamu makan. Aku kenyang. Aku akan pergi dengan Dong Jian sebentar lagi. Kamu harus menerapkan studi Wan Er sesegera mungkin. Stephen Lin mengambil piring dan berkata. Ibuku meminta kami pulang untuk makan malam-malam ini, kata Yao Jing. Jangan pergi. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tahu bahwa tidak ada makanan enak, dan kemungkinan besar Yao Yanqiu ingin memohon kepada keluarga Yao, dan dia sudah memutuskan untuk membiarkannya pergi. Keluarga Yao pergi ke neraka jika dia pergi lagi, itu akan mempengaruhi suasana hatinya. Oke, aku akan memberitahunya. Yao Jing mengangguk,
dia juga tahu pentingnya makan malam-malam ini, dan tentu saja tidak akan memaksa Stephen Lin untuk berpartisipasi, dan dia juga tahu bahwa dia tidak bisa memaksa Stephen Lin, maka lebih baik mendengarkan nasib Stephen Lin. Sore harinya, Stephen Lin dan Dong Jian berlari ke dermaga untuk menemui mobil barunya. Stephen Lin tidak benar-benar merasa seperti orang kaya sebelumnya, bahkan di medan perang di luar wilayah, di luar kerajaan naga, tidak peduli seberapa kaya dan kuatnya dia, sebagian besar waktu dia hidup seperti dia Osi. Aston Martin Fengshen, perasaan kaya dan tampan langsung tercurah dari hatiku. Ketika Anda mengemudi dan tidak ada wanita dalam jarak 100 meter untuk berbicara dengan Anda, maka pada dasarnya Anda dapat menyimpulkan bahwa Anda pasti sangat jelek, kata Stephen Lin sambil duduk di dalam mobil, memegang kemudi. Mobil ini cukup keren. Bodinya adalah bodi khas Aston Martin. Jika Anda tidak bisa memahaminya, Anda bisa merujuk ke Ford Mondeo. Seluruh bodi mobil berwarna perak, dan bagian belakangnya adalah sayap belakang yang dapat digerakkan. Bodinya rendah, katanya bisa meningkatkan akselerasi. Garis-garis bodi mobil sangat lembut, seperti angin, sehingga memiliki gelar Fengshen. Stephen Lin menginjak pedal gas dalam posisi netral, dan suara mesin rendah seperti auman harimau, membuat darah di sekujur tubuhnya bergetar. Pergi belikan aku 2 jam tangan yang bagus. Stephen Lin berkata, dia tidak memiliki persyaratan eksternal sebelumnya, tetapi untuk mengendarai mobil seperti itu, kamu harus terlihat tinggi dan tampan, dan mobil mewah harus dicocokkan dengan jam tangan terkenal. Sudah dibawa pulang dari Eropa untukmu. Diperkirakan 2 hari ke depan akan tiba. Yang satu Patek Philippe, model bisnis, cocok untuk acara bisnis, dan yang lainnya Richard Mille, edisi terbatas, yang bisa dipakai pada waktu biasa. Kata Dong Jian. Bagus. Mulut Stephen Lin meringkuk, sangat puas. Di masa lalu, dia harus berpura-pura rendah hati, jadi dia hampir tidak menikmati barang-barang mewah ini. Hari-hari ini, siapa yang tidak suka berpura-pura, bukan? Jika Anda punya uang, Anda harus membeli lebih banyak barang untuk berpura-pura. Dia memiliki jet pribadi, yang sangat mahal, dan kapal pesiar, tetapi 2 hal ini pada dasarnya tidak ditemukan di kota, jadi mobil dan jam tangan telah menjadi pilihan pertama. Dong Jian pandai berpura-pura menjadi pemaksa, dan dia memilih hal-hal sederhana dan mewah untuk Stephen Lin, yang membuat hati Stephen Lin yang ingin berpura-pura gelisah. Orang-orang tidak berpura-pura tidak peduli dengan remaja. Stephen Lin mengendarai mobil yang tidak terdaftar dan mengajak Dong Jian jalan-jalan. Sepanjang jalan, dia menarik perhatian banyak pria cantik dan tampan, tetapi kebanyakan orang hanya tahu bahwa ini adalah supercar. Saya tidak tahu berapa nilai mobil ini, yang membuat Stephen Lin sedikit menyesal. Dia berpura-pura tidak terlihat, tetapi dia tidak bisa terlalu tidak terlihat. Jelas, mobilnya terlalu tidak terlihat. Semua orang berpikir itu hanya beberapa juta seperti semua orang tahu, mobil ini harganya lebih dari 20 juta. Stephen Lin mengendarai mobil ke ruang bawah tanah grup Lin, lalu melemparkan kunci mobil ke Dong Jian, dan berkata, ambilkan saya plat nomor 54. Plat nomor 54 tidak beruntung. Dong Jian dikatakan. Saya suka hal-hal sial seperti ini. Stephen Lin tersenyum dan mengambil sebatang rokok, dan berkata, semakin sial semakin baik, karena saya bukan orang yang beruntung ketika saya lahir, hanya 5 atau 4 yang cocok dengan temperamen saya. Oke, aku akan mengambilnya. Dong Jian mengangguk. Beberapa jam kemudian, plat nomor 54 dilekatkan pada Fengshen Stephen Lin. Plat nomor 58 sulit didapat, dan plat nomor 54 relatif sederhana. Plat nomor ini dikumpulkan oleh seseorang dengan sejumlah uang di kota Haisia. Setelah membayar harga yang tidak dapat ditolak, dengan milik Stephen Lin nama di atasnya, pihak lain segera mentransfer plat nomor ke Stephen Lin. Sejak itu, sebuah supercar dengan 54 plat nomor lebih dari 20 juta yuan muncul di perbatasan Strait City. Nilai dari supercar ini juga telah memecahkan rekor di industri mobil sport di Strait City. Malam tiba. Pintu Jinzun. Truk pemindah tanah masih ada di sana, dan jendela yang sebelumnya pecah telah dipasang kembali.
Dalam beberapa hari terakhir, truk pemindah tanah ini telah menjadi pemandangan di gerbang Jinzun. Banyak orang datang ke sini setiap hari ketika mereka bepergian untuk melihat apakah mobilnya masih ada. Ada desas-desus bahwa bos Jinzun telah menyinggung Stephen Lin dari grup Lin, jadi Stephen Lin memiliki 2 mobil untuk memblokir pintu. Semua orang tahu Stephen Lin. Sekarang orang paling populer di kota Selat menyinggung Stephen Lin, jadi kedua mobil ini harus diparkir dalam waktu yang lama. Pada saat ini, Yin Lingjie, pemilik Jinzun, berdiri di depan 2 truk pemindah tanah. Ya, kupikir Stephen Lin akan pingsan kali ini, tapi aku tidak menyangka dia akan membalikkan keadaan lagi. Si idiot Yao Shanchuan, kali ini dia tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri, tetapi juga melibatkan seluruh keluarga. Hei, mobil ini. Waktunya untuk pindah. Yin Lingjie menghela nafas. Bos, Anke ada di sini. Seorang bawahan berkata kepada Yin Lingjie. Bawa dia ke sini, kata Yin Lingjie. Tidak lama kemudian, Anke, yang telah minum dengan Stephen Lin sebelumnya, datang dengan takut-takut. Bos. Panggil Anke. Anke, aku baru saja mendengar bahwa kamulah yang minum dengan Stephen Lin hari itu. Yin Lingjie berkata sambil tersenyum. Ya, ini aku, tapi aku baru saja minum dengannya, dan itu tidak masalah, kata Anke, dan mau tidak mau melirik truk pemindah tanah di pintu. Dia tidak pernah berpikir bahwa tamu yang dia temani hari itu adalah Stephen Lin, orang terkaya di kota Selat. Orang ini memblokir pintu Jinzun tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak ada yang berani memindahkan mobilnya. Energi ini terbukti. Jika saya tahu bahwa dia adalah Stephen Lin, yang akan peduli dengan istrinya, saya akan pergi makan malam bersamanya, bagaimanapun juga, Stephen Lin telah mengundangnya juga. Anko sedikit menyesal. Aku memintamu untuk datang hari ini, terutama karena aku ingin kamu membantuku. Kata Yin Lingjie sambil tersenyum.